Di saat datang hari kiamat, fa idza hiya syaqisatun absarul ladzina kafaru. Kalau sudah kiamat datang nanti, mata-mata orang kafir terbelalak melihat kejadian yang dahsyat. Mata melotot, terbelalak, terkaget dengan kejadian kiamat. Dan juga kami sebutkan di sini bahwasanya kiamat itu akan tiba dahsyat, menakutkan. Tapi orang beriman tidak perlu takut. Karena sebelum datangnya kiamat, sebelum dihambur-hamburkannya gunung, ditumpahkan laut, diruntuhkan bintang gemintang, sebelum itu terjadi, Allah mengirim angin segar, angin sejuk yang masuk setiap rumah orang beriman dan saat itu meninggal dunia. Kami ini celaka semuanya, penyesalan. Qad kunna fi ghaflatin. Dikasih tanda-tanda tetap lalai. Jadi tanda kiamat kubro itu ada, tanda kiamat sughra itu ada. Tanda kiamat sughra adalah tanda kiamat kecil. Ya seperti halnya banyaknya orang durhaka ke orang tua. Di kampung sudah banyak bangunan megah dan seterusnya. Menunjukkan kalau ini ada tanda-tanda kiamat kecil seperti yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Tapi kalau tanda kiamat kubro besar itu sudah dekat sekali. Dan saat itu sudah mulai terasa umat ini. Manusia sudah merasa bahwasanya kiamat akan tiba. Ada tanda. Nah, yang beriman saat itu, yang beriman di saat ada tanda-tanda kiamat kubro, yang beriman masih bisa diterima kecuali di saat matahari sudah terbit dari barat. Dan setelahnya, kalau sudah matahari terbit dari barat, itu sudah tidak diterima lagi tobatnya siapapun. Seperti halnya bagi seorang manusia masih diterima tobatnya oleh Allah selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sekarat itu akan ditampakkan nerakanya bagi ahli neraka dan ditampakkan surganya bagi ahli surga. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gambaran surga ditampakkan. Surga ditampakkan bagi orang yang beriman. Sehingga di saat cabut nyawanya, dia sudah melihat surganya. Orang kafir pun ditampakkan tempatnya nanti di neraka. Orang yang tidak beriman. Sehingga di saat itulah orang yang tidak beriman pun jadi beriman. Tapi sudah tidak terima tobatnya orang-orang yang bertobat di saat nyawa sudah di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah masih bisa nerima tobatnya seorang hamba, masih mau nerima selagi belum yugharghir, selagi tenggorokan nyawanya belum sampai tenggorokan, sampai sekarat. Secara pribadi, karena kematian sesungguhnya kan kiamat pribadi. Makanya Anda tidak usah berpikir tentang kiamat besar itu. Mengimani iya, menyiapkan iya, akan tapi yang harus kita pikirkan yang lebih dekat dari itu adalah kiamat pribadi kita sendiri, kiamat sughra. Sebab kalau sudah kiamat sudah nggak berguna lagi. Kiamat yang sesungguhnya itu nggak berguna. Mau beramal sudah nggak ada kesempatan. Sama kiamat yang menimpa dalam diri kita, kiamat sughra, kiamat kecil yaitu kematian, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kiamat sughra bagi seorang manusia itu sama dengan kiamat kubra pada hakikatnya. Biarpun bentuknya beda, hakikatnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berguna lagi. Kecuali yang punya amal baik yang sudah ditanamkan di saat hidup, membangun pesantren, bangun masjid, mendidik anak-anak dan seterusnya, sehingga panjang kisahnya biarpun dia sudah meninggal dunia, amalnya masih tetap mengalir. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Ada tanda-tanda sughra kiamat, ada tanda-tanda kubra kiamat. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, adalah kematian diri kita sendiri. Dan itu kiamat sesungguhnya. Mati sudah nggak berguna apapun. Makanya kalau ingin berpikir ini saja dulu. Siapa yang bisa menjamin kita hidup sampai esok hari? Siapa yang bisa menjamin kita hidup sampai 1 jam ke depan? Tidak ada yang bisa. Maka kita perlu mengingat ini. Agar kita waspada, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang dahsyat itu.
Amal baiklah yang akan menemani kita. Amal buruk menjadikan kita tersiksa. Dan kiamat besar ini, iqtarabal wa'dul haqqu, akan datang hari kiamat besar itu yang telah dijanjikan Allah, dan orang-orang kafir terbelalak. Mereka mengatakan, ya wailana qad kunna fi ghaflah, kami lalai. Sudah diberi peringatan enggak mau, sudah diberi penjelasan enggak mau, dikasih keterangan enggak mau, pembangkang. Mereka bukan ghaflah lalai betul, akan tapi mereka sadar, sehingga pada akhirnya mereka mengatakan begini, bal kunna dhalimin, kami itu zalim pada diri kami sendiri. Sudah banyak orang memberitahu, banyak orang mengingatkan agar kami berubah, agar kami beriman, agar kami taubat, tapi kami tidak pernah mendengar. Itu artinya kami telah zalim pada diri kami sendiri. Ini kejadian nanti itu. Orang-orang yang tidak beriman akan menemukan keadaan semacam ini. Mereka ketakutan, dan betul-betul ketakutan. Betul-betul ketakutan. Itu sebelum keadaan nanti di padang mahsyar. Sebelum keadaan nanti di neraka. Ini baru kisah dunia di hari kiamat. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Kemudian orang-orang kafir yang seperti itu sebenarnya dikasih peringatan, nanti di hari kiamat itu orang-orang seperti kalian, hai orang-orang yang tidak beriman, akan menemukan ketakutan, rasa ketakutan yang dahsyat. Sudah dikasih peringatan. Jadi waktu ini ayat ini turun untuk memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang ada pada saat itu. Dijelaskan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama. Dan setelah itu hari kiamat tiba, lalu orang ahli neraka digiringkan neraka, ahli surga digiringkan surga. Innakum, kalian semua, hai orang-orang yang tidak beriman, wa ma ta'buduna, dan apapun yang kalian sembah min dunillahi selain Allah, khasabu jahannama, menjadi bahan bakarnya neraka jahannam. Antum laha waridun, dan kalian semuanya akan mendatangi neraka itu. Di sana ada pertanyaan, kok sampai yang disembah itu kok sampai masuk neraka, untuk apa? Jawabnya adalah agar mereka semakin nyesel, marah terus lihat gara-gara kau ini ya. Hei berhala-berhala, gara-gara kau aku jadi semacam ini. Cuman juga ada pertanyaan, bukankah yang disembah oleh mereka ada lagi selain berhala, yaitu Nabi Isa, Nabi Uzair dan Nabi Isa? Lalu apakah Nabi Isa juga masuk neraka? Kan begitu pertanyaannya. Wa ma ta'budun, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah Nabi, apakah Nabinya juga masuk neraka? Oh tidak. Wa ma di sini kan disebutkan, para ahli tafsir menjelaskan, ma ini adalah sesuatu yang tidak berakal. Loh, tapi Fir'aun nggak masuk neraka, begitu. Nah, ini ada dibahas oleh para ulama. Kan dikatakan yang kau sembah juga akan masuk neraka. Ini katakan innakum wa ma ta'budun, kalian dan yang kalian sembah akan masuk neraka. Lalu bagaimana tentang nabi-nabi? Kalau Fir'aun masuk neraka, ya. Tapi kalau nabi-nabi, maka ada penjelasan dari para ulama tentang nabi-nabi. Bahkan ada yang mengatakan ini sebuah pendapat penafsiran, kisah Nabi Ibrahim itu biarpun tersentuh api saat itu tidak akan ada panasnya. Bisa jadi wa ma ta'budun, nabi-nabi yang disembah itu pun juga, ini adalah pendapat yang mohon jangan dipegangi dulu kecuali untuk pemahaman saja. Juga memasuki neraka bukan untuk diseksa, untuk menambah menyesalnya mereka ahli neraka dan mereka hanya melewati begitu saja. Seperti halnya Nabi Ibrahim kena api neraka, tidak kena panasnya, hanya menambah sesak orang yang di neraka. Oh, itu yang aku sembah dulu. Ternyata hanya nengok, bukan nemeni aku, bukan nolong aku, hanya ternyata balik lagi ke surga. Nah, sebagian para ahli tafsir menjelaskan tentunya yang dimasukkan ke neraka adalah selain daripada manusia atau manusia-manusia memang layak masuk neraka. Adapun yang disembah dari para nabi-nabi tentunya itu tidak akan masuk neraka bersama mereka. Yang jelas innakum, kalian semua wahai orang yang tidak beriman akan masuk neraka. Wa ma ta'budun, dan sembahan kalian selain daripada para nabi-nabi dan selain daripada orang-orang mulia. Begitulah para ulama ahli tafsir menjelaskannya. Yang jelas mereka yang tidak beriman kepada Allah,
dan Rasulnya, mereka akan merasakan neraka dan masuk ke neraka dan akan menjadi bahan bakar di sana. Kemudian Tuhan atau yang dipertuhankan tadi, yang dianggap Tuhan dari berhala-berhala. Sebagai lagi ahli tafsir mengatakan yang diajak bicara ini orang Mekah. Kembali asbabul nuzulnya Al-Quran. Al-Quran turun di Mekah. Sehingga di Mekah itu yang disembah hanya berhala selain Allah. Tidak ada manusia yang disembah. Jadi nggak masuk Sayyidina Isa, nggak masuk pembahasan ini. Jadi yang diajak bicara adalah orang Mekah. Maka yang dianggap yang bahwa ta'budun dan sesembahan kalian adalah ya berhala-berhala yang ditegakkan di kiri kanan Ka'bah atau yang ada di rumah-rumah mereka waktu itu. Jadi hanya orang Mekah saja. Law kana haula'i alihatan, kalau seandainya mereka berhala yang kalian sembah itu Tuhan seperti yang kalian yakini, mawaraduha, nggak akan masuk neraka. Tahu enggak kamu? Lain mereka masuk neraka. Cuman bedanya batu masuk neraka bukan untuk diseksa karena batu tidak punya kesalahan, bukan mukallaf. Jadi di neraka pun tidak merasa terseksa itu batu. Kecuali Fir'aunnya masuk neraka. Kalau batu tidak merasakan, kenapa? Itu untuk menunjukkan bahwasanya aku ini batu yang kau sembah ternyata masuk di sini. Disitulah nanti penyesalannya semakin kuat. Kenapa aku kok menyembah kayak begini? Kenapa aku kok percaya dengan ini? Dan seterusnya. Wa kullun fiha khalidun, semua dari orang-orang yang tidak beriman tadi akan abadi di dalam neraka. Dan neraka abadi. Yang maha abadi hanya Allah. Dalam pemikiran akidah kadang orang terpeleset mengatakan neraka adalah makhluk Allah. Selain Allah adalah tidak abadi, yang abadi hanya Allah. Lalu neraka pun karena neraka adalah juga bukan Tuhan, neraka makhluk Allah, maka neraka akan berakhir. Ini adalah satu pemikiran. Dan ini adalah salah. Yang benar adalah neraka abadi, dan abadinya neraka bukan dari zatnya neraka yang abadi, akan tapi neraka menjadi abadi karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalidina, abadi selamanya. Jadi ada pemikiran atau disebut hasyawiyah dan yang lainnya, pemikiran-pemikiran mengatakan berakhir itu nanti neraka, kisahnya akan berakhir. Dia akan tumbuh pepohonan, tidak lagi ada neraka. Nah ini tidak dibenarkan. Tidak benar pemikiran semacam itu. Neraka abadi, surga abadi, tapi abadinya surga dan abadinya neraka bukan dari zatnya neraka dan surga, akan tapi abadinya neraka karena diabadikan oleh Allah, zat yang maha abadi. Memang pemikiran itu, pemahaman semacam itu memang gayanya gaya ilmiah. Seolah-olah gaya ilmiah karena digiring dari kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali Allah. Sebab selain Allah adalah makhluk, yang abadi hanya Allah. Nah, ini digiring. Coba bumi bukan selain Allah, matahari selain Allah, hancur. Mari naik. Surga selain Allah, neraka bukan Allah, akan hancur. Nah, dari situlah. Seolah-olah digiring dengan pemahaman, wah benar juga, berarti neraka berakhir kisahnya. Dijelaskan bahwa neraka abadi. Bahkan ahli neraka pun abadi. Khalidin. Khalidun abadi dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Jadi di dalam neraka itu mereka punya rengean kesakitan yang keras sekali. Rengean yang keras sekali. Merasakan sakit atau bagaimana? Ada gempa saja di sebuah tempat semua menyebut Allah, wah semuanya hiruk pikuk. Bagaimana keadaan di sana? Kebakar semuanya, merasakan sakit semuanya. Bisanya hanya menjerit-menjerit. Zafirun. Nah, ini. Ada suara-suara rintihan yang keras. Wa hum fiha la yasma'un. Dan setelah itu mereka tidak bisa mendengar apa-apa. Maksudnya tidak bisa mendengar apa-apa adalah enggak mendengar. Ini gambaran tentang dahsyatnya keadaan sampai seolah-olah tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Yang bisa didengar hanya saja jeritan-jeritan teman-teman yang ada di neraka. Nah itu. Begitu dahsyatnya keadaan di neraka. Tapi di sana ada berbeda. Di hari kiamat, setelah hari kiamat nanti ada manusia-manusia yang istimewa. Manusia-manusia yang
selamat, yaitu mereka innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Tapi di sana ada sekelompok orang, dan semoga ini adalah golongan kita semuanya. Sabaqat lahum, yang sudah ditentukan oleh Allah, minna dari Allah, al-husna, orang ahli surga. Husna adalah surga dan kebaikan. Itu kan neraka, tapi di sana ada juga nanti kisah ahli surga. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah seperti itu, ulaika anha mub'adun, dijauhkan dari neraka. Dijauhkan dari neraka. Tempat surga. Indahnya keadaan di surga. Gambarannya la yasma'una hasisaha. Begitu jauhnya, padahal jeritanya cerita dahsyat. La yasma'una hasisa, nggak pernah dengar suara-suaranya neraka tadi. Hiruk pikuk yang dahsyat tidak akan terdengar lagi. Wahum, mereka di dalam surga, fima ishtahat anfusuhum khalidun, abadi di dalam surga juga. Fima ishtahat anfusuhum, dan dia mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Ini gambaran tentang keindahan di surga yang luar biasa. Karena kalau disebutkan, kalau Nabi menyebutkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bi balil bashar. Kama qala Rasul. Tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar tentang keindahan, mendengar seperti apa sih indahnya suara di dalam surga. Indahnya seperti apa? Tidak pernah mata ini melihat. Nggak pernah terlintas kalau kita berkhayal sedahsyat-dahsyatnya khayalan, tidak. Kalau kita gambarkan kehidupan di dunia, mungkin orang yang paling kaya, yang punya pembantu dengan alat-alat lengkap, mau minum saja pencetin langsung datang gelas. Pencet sebelahnya makanan langsung sate anget. Pencet gitu. Ini kalau seandainya ada alat tercanggih, teknologi tercanggih di dunia membuat pelayanan kepada bosnya, orang kaya, tidak akan bisa menandingi surga yang di saat Anda punya lintasan di hati sudah diwujudkan. Keindahan di surga. Kita punya kerentek, lalu langsung diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah keindahan surga. Memang ada beberapa, tentunya ya, ngukur dengan keadaan dunia. Dunia kan punya rumus konon undang-undang kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan akhirat. Jangan di dunia saja berbeda, antara dunia nyata, dunia mimpi itu berbeda. Rumus kehidupan. Sehingga ada memang upaya-upaya untuk meruntuhkan keyakinan surga. Biasanya pertanyaannya seperti anak-anak yang ya biasanya senang dengan tuduhan-tuduhan, senang dengan perendahan kepada agama. Makanya kita harus waspada, jangan biasa mendengar hal-hal yang semacam itu. Di antara ada pertanyaan begini, kita itu merasakan enak itu karena pernah tahu rasanya tidak enak. Kita pernah merasakan nikmatnya istirahat karena kita capek. Bagaimana di surga kita bisa merasakan nikmat? Karena tidak ada sesuatu yang tidak nikmat katanya di surga. Terus perbandingannya dari sisi mana itu? Kan begitu. Itu ada khayalan saja. Ya, itu jawab. Surga lebih daripada dunia khayal. Artinya apa? Khayalanmu tidak akan mencapai keindahan surga. Karena yang menciptakan adalah Allah. Sehingga kita tahu ini manis karena kita pernah merasakan pahit di situ. Menurutnya. Itu kan rumus di dunia. Kalau rumus di akhirat berbeda. Kalau kita menelan buah sangat enak, kesukaan kita, sama ini aku suka buah apel dulu. Sekarang kita makan buah apel, enak. Tapi baru teringat, nggak ada apa-apanya yang aku rasakan di dunia. Sehingga apel itu terasa sangat enak sekali. Kemudian dia mencoba buah sawo barangkali. Buah sawo enggak sih? Karena semua yang Anda inginkan ada. Ternyata di saat memakan buah tersebut, ini sangat enak. Jadi kapan ia merasakan kenikmatan tertinggi, kualitasnya tertinggi. Sehingga nggak bisa mengatakan ini lebih enak dari itu lebih enak dari ini, sudah nggak bisa lagi.
Dan begitulah Allah buat. Itu ada hubungannya dengan kebahagiaan juga. Sebetulnya kan inilah secara, kalau orang hanya yang pandangan cara pandang yang sempit, mungkin menganggap kebahagiaan itu hanya dengan kekayaan yang melimpah dan sebagainya. Padahal di alam nyata banyak orang kaya tidak bahagia, cekcok rumah tangganya. Sementara tetangga kita fakir, kerja sehari makan sehari, candaria, setiap saat hidupnya enak, bahagia, nggak punya problem, nggak punya permasalahan. Gotong royong di kampung dia bisa, semuanya bisa, tanpa ada kesusahan. Sehingga bahagia tanpa syarat. Dari mana? Allah beri kebahagiaan. Ini gambaran surga pun juga demikian. Allah yang memberi. Apakah jaminan itu sampai rumah Anda yang rumahnya 5 miliar, dibangun 5 miliar, mobilnya mewah-mewah, kemudian dia pasti bahagia? Dari mana Anda bisa memastikannya? Kecuali Anda pakai rumus khayal, rumus kebiar saja. Wah, bahagia kayaknya. Naik mobil, senyum dan sebagainya. Itu berantem masuk kamar. Karena kebahagiaan bukan dari harta. Bisa jadi tetangga rumah kita, lihat itu seorang bapak yang pergi ke sawah pagi-pagi, 2 jam kemudian disusul istrinya membawa rantang, makan bersama di gubuk yang reot itu, Masya Allah. Enak sekali, nikmat sekali. Setelah itu tertidur sang suami. Istri yang lihat, ngorok lagi suaminya, Masya Allah. Keluar sendayan, Alhamdulillah, satu kampung kedengaran. Dia merasakan kebahagiaan biasa. Bangun kakek istri nggak ada, langsung buru-buru pulang, selesai. Hidupnya seperti itu, indah iramanya. Kalau orang dengan mata dohir melihat, terseksa dia, capek, pergi ke sawah dan sebagainya. Anda tidak merasakan apa yang dirasakan. Atau memang kita tidak pernah menemukan kebahagiaan, sehingga memandang kebaikan itu syaratnya harus ada. Seharusnya ada dunia, syaratnya harus ada tahta. Lupa bahwasanya pemberi kebahagiaan adalah Allah. Ini kisah di dunia. Di alam dunia itu ada perbedaan. Alam nyata, alam jaga dan alam mimpi juga berbeda. Mimpi kadang kalau menemukan keindahan dalam mimpi ya indah sekali, padahal mata tidak melihat. Kita misalnya di dalam mimpi kita pergi sebuah taman yang indah dengan bunga-bunga yang mekar, kumbang-kumbang beterbangan, kupu-kupu yang menghiasi, angin sepoi-poi. Kemudian ada rasa hangat matahari dan seterusnya. Terbangun, dia masih ingat kok keindahan itu. Apalagi ketemu, suamiku yang lagi pergi, kok merasa banget aku pulang. Ada keindahan bangun terjaga. Padahal rumusnya rumus apa itu? Nah, ini seperti itu. Mata masih terpejam. Kok melihat bunga-bunga dari mana? Nah, artinya membangun keimanan akan adanya surga itu sederhana bagi orang yang mau berpikir merenung seperti ini. Jadi surga adalah indah. Keindahan surga tidak bisa dibayangkan saat ini. Yang jelas kalau nanti ada orang punya kenikmatan di dunia yang paling nikmat, kemudian suruh di saat masuk surga pertama kali dia mengatakan bahasanya kenikmatan dulu kok sudah nggak ada semuanya. Begitu indahnya. Begitu juga cari orang yang paling tersiksa di dunia. Mungkin sakit koreng, jantung, paru-paru segala macam, diseksa orang, diseksa hatinya, dikhianati sama habis-habisan. Masuk neraka satu celupan, celup mengatakan bahasanya hilang rasa sakitku di dunia. Ternyata sakit di neraka lebih pedih dari itu semuanya. Ini keadaan di neraka. La yahzunumul faza'ul akbaru. Jadi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang ahli surga tadi, orang-orang beriman, itu nanti di akhirat tidak pernah mendengar suara-suara rintihan neraka, suara-suara rintihan ahli neraka. Muba'adun dijauhkan. Dan sebelumnya datang hari kiamat, atau di saat terjadi hari kiamat ini, la yahzunumul faza'ul akbar. Tidak akan menjadikan mereka ketakutan, kegelisahan. Al-faza'ul akbar itu adalah di saat ditiupkannya trompet yang kedua. Jadi manusia itu kita nanti trompet itu akan ditiup oleh malaikat 2 kali. Sangkakala akan ditiup 2 kali. Yang pertama adalah di sini semuanya ada, alhamdulillah di sini ada, di kitab Samiyat ada. Ditiup yang pertama adalah di saat sangkakala ditiup yang pertama semua yang hidup meninggal dunia. Selesai kisah kehidupan. Baru ditiup sangkakala yang kedua bangkit semuanya. Khususnya manusia.
Akan tapi dari binatang-binatang juga ada yang ikut dibangkitkan untuk membalas dan selesai kisahnya, tidak ada nerakanya. Ayam jago yang dolim pada ayam jago lainnya diizinkan bangkit untuk menuntut, selesai kisahnya. Kisah padang mahsyar. Orang beriman tempatnya sendiri. Bukan tempatnya sendiri, cara berjalannya sendiri. Di padang mahsyar. Semuanya kami hadirkan di sini, padang mahsyar. Bumi ini akan dirubah menjadi putih tanpa tapal batas, tanpa rambu-rambu petunjuk jalan, sehingga antara barat dengan timur bagi kita sudah tidak beda, sehingga orang hanya bingung, saya tadi dari mana dan akan kemana, sebab darinya dan kemananya sama bentuknya. Jadi orang bingung.